ini bisa kita pisahkan. Yang satunya adalah obat dan istighfar itu para ulama ada perbedaannya. Kalau istighfar yang sesuai dengan sin dan ta litalab, artinya minta maaf, minta ampun. Dengan tobat itu kembali secara harfiahnya. Sehingga sering digambarkan ketika ada seorang anak merasa bersalah terhadap kedua orang tuanya, lalu dia minggat, dia mengikuti apa yang dia inginkan. Tapi setelah di dalam rangka dia baru sadar bahwa dia salah. Kesadarannya bahwa dirinya berbuat salah itu mendorong dia untuk minta ampun, minta maaf dari orang tuanya, tapi tidak pulang. Ini namanya istighfar saja, tidak tobat, tidak kembali. Atau sebaliknya, setelah dia di dalam rangkuan, dia menyesal bahwa dirinya bersalah, dia pulang, tapi tidak minta ampun. Berarti dia bertobat saja. Diterima ya, tapi belum tentu dimaafkan, belum tentu diampuni. Itulah perbedaan antara istighfar dan taubat. Makanya Rasulullah SAW menggabung dua-duanya. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Nah, itu adalah lazim mulazamah Rasulullah membacanya setelah asar sampai maghrib, paling tidak 70 kali. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Nah, kalau pada Jumat semacam ini setelah Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, Rasulullah juga baca selawatnya. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, ala sayyidina Muhammad, wa ala ashabi Muhammad. Jadi dia pakai iltifat minat takallub ila ghaibah. Bagaimana beliau itu juga berselawat di dalam sholatnya. Nah, itulah namanya istighfar taubat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Istighfar taubat. Ada yang memang astagfirullah. Dan taubat. Kemudian berselawat dan salam. Ini adalah merupakan rukun munjiat ya. Karena kitabnya beliau Imam Ghazali ini, Ihya Ulumuddin itu terdiri atas 4 rukun. Pertama adalah rukun ibadah. Yang kedua adalah rukun adat. Yang ketiga rukun muhlikat. Kemudian barulah rukun munjiat. Rukun ibadah itu ya ibadah, tetapi di situ justru dimasukkan dalam rukun ibadah itu adalah akidah. Kenapa? Struktur daripada semua karya tulis beliau ini mencakup semua rukun ini, dari akidah, kemudian ibadah, kemudian adat itu adalah sebenarnya akhlak, kemudian munjiat, muhlikat dan muhlikat. Munjiat itulah ini dari tasawuf. Beliau menginginkan agar ada yang menetralisir antara ahli syariat dan ahli tasawuf, antara ahli akidah dan ahli syariat, tidak saling tuding-menuding. Karena pada masa lalu itu sengaja orang-orang yang anti terhadap Islam menjadikan para ahli yang 3 dimensi ini dibenturkan satu dengan yang lainnya. Hanya betapa banyak ketika Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani muncul sebagai seorang sufi, dihujat oleh para ulama-ulama yang mengklaim diri sebagai ulama-ulama fikih.
Imam Asy'ari yang dominan membicarakan tentang masalah akidah dihujat oleh ahli-ahli fikih bahkan ahli tasawuf. Jadi itu yang menyebabkan Imam Ghazali ingin menetralisir semua, paling tidak ada upaya untuk mengeliminir semua persepsi yang berbeda itu, sehingga nanti tidak ada yang saling menuding, justru saling mendukung. Bila perlu semua, begitu dia ahli akidah, ahli juga ibadah, ahli juga tasawuf, ahli akidah, ahli ibadah, ahli tasawuf. Karena pada waktu itu dengan adanya pemisahan antara akidah, ibadah dan tasawuf ini, mereka banyak yang bertasawuf tapi tidak peduli terhadap ibadah, tidak peduli kepada syariat, dan masing-masing menganggap diri paling benar. Ahli fikih menganggap diri paling benar. Di dalam fikih itu semuanya ada tasawuf. Ketika kita melaksanakan dengan baik, itu sudah kita bertasawuf namanya. Yang juga ahli akidah begitu juga. Ahli tasawuf mengklaim juga dirinya, kami bertasawuf ini justru setelah kenyang makan asam garamnya yang namanya fikih, kata mereka. Ini kisah daripada Imam Ghazali, dikisahkan pada sebuah kisah tentang keikhlasan. Ghazali ini kan anak yatim pada umumnya yang besar-besar anak yatim piatu. Dia juga anak yatim piatu. Begitu dia anak yatim piatu, dia kan orang wali-walinya, dari pamannya, dari bibitnya adalah orang-orang miskin. Akhirnya tidak mampu menghidupi Imam Ghazali karena penghasilannya yang sangat pas-pasan untuk menghidupi keluarga saja tidak mampu. Diserahkanlah beliau itu kepada asuhan, hanya sekedar untuk numpang makan berdamai, sekedar untuk numpang makan. Tapi di situ lama-lama Imam Ghazali lahir sebagai seorang anak panti yang memiliki kemampuan yang sangat jenius. Ilmu-ilmu yang dipelajari tidak pernah diulang dua kali. Sekali saja dia terus ingat selamanya. Sekali saja ingat selamanya. Akhirnya dengan tahapan-tahapan semacam itu, beliau sudah merasa yang fisika, kimia, biologi, astrologi, astronomi itu semua dikuasai oleh beliau. Ini alasan daripada orang-orang yang mengklaim Imam Ghazali itu banyak membuat hadis, katakan hadis asli dalam kitab beliau, ini hadis banyak, hadis palsu, hadis maudhu, dan mengklaim beliau itu tidak ahli hadis, katanya tidak ahli hadis. Akhirnya lama-kelamaan beliau tidak lagi sekedar numpang makan, tetapi dia sudah tumbuh keikhlasannya. Kalau hanya sekedar numpang makan saja, lihat gembel-gembel yang di pasar sudah dapat makan, kata beliau mendidik dirinya. Maka kesempatan besar di panti asuhan ini harus saya manfaatkan untuk menjadi orang yang ikhlas. Terus disitulah belajar menjadi orang ikhlas. Akhirnya sebanyak 200 kitab yang dikarang oleh beliau, memang yang terbesar Ihya Ulumuddin. Coba bayangkan bagaimana mungkin dia akan bisa mengarang 200 kitab kalau dia tidak membuli dalam Al-Quran dan hadis. Dikatakan oleh mereka sekarang itu tidak bisa hadis Imam Ghazali tidak. Akhirnya banyak menaruh hadis-hadis palsu katanya. Hadis tentang kimia fisika saja dihafal banyak sekali oleh beliau. Tadi beliau itu merujuk adalah fisika kimianya adalah dari Al-Quran dan dari hadis. Nah, baru situlah nanti dia mengintisarikan sampai merumuskan teori tasawuf mereka itu. Beliau itu adalah tasawuf husnuzon. Tasawuf husnuzon. Karena apa? Dari penelitian-penelitian sebagaimanapun penelitiannya terhadap fisika kimia geologi itu,
dia katakan sempurna, pasti ada kelemahannya. Pasti ada kelemahannya. Itulah yang mengajar beliau mengatakan sesempurna apapun keilmuan orang pasti banyak kelemahannya. Dan sebaliknya sejelek apapun orang itu pasti ada kebaikannya. Kalau begitu, daripada kita bersangka buruk kepada orang yang kita belum tahu pasti, lebih baik kita bersangka baik kepada orang yang walaupun nanti secara tekadnya dia orang buruk. Jadi ini yang keempat ini, kita taubat itu adalah merupakan awal daripada Rubul Munjiat. Jadi Rubul Ibadah, Rubul Adab, Rubul Mulikat, dan Rubul Munjiat. Jadi Rubul Adab itu sebenarnya awal. Bagaimana adab kita makan, bagaimana adab kita duduk, bagaimana adab kita berjalan, dan semuanya itu Imam Ghazali merumuskan akan akhlak adab-adab itu adalah semuanya berdasarkan hadis. Sehingga banyak memang hadis-hadis yang tidak ditemukan oleh mereka yang mengadakan penelitian itu, sehingga dikatakan ini dia sendiri yang bikin hadis Imam Ghazali itu. Tidak ada di kitab Kutubus Sittah. Amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna taubata 'anid dunubi, maka sesungguhnya bertobat daripada dosa, birruju'i ila sattaril uyubi, dengan cara kembali kepada yang maha menutupi segala cacat. Ila sattaril uyubi, yang maha menutupi segala cacat. Wa 'allamil ghuyubi, dan yang mengetahui segala yang gaib. Gaib daripada manusia maksudnya. Gaib daripada Allah. Kalau Allah tidak ada yang gaib dari pandangannya, semua kelihatan. Mabda'u tariqis salihin, dan tobat itu merupakan awal daripada perjalanan orang-orang yang berjalan. Awal daripada perjalanan orang-orang yang berjalan. Waraksumalil faizin, dan merupakan kepala harta daripada orang-orang yang beruntung, maksudnya modal dasar daripada orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Wa awwalu aqdamil muridin, dan permulaan daripada tumit-tumit orang yang berkehendak. Kan dalam ilmu tasawuf itu ada murid, ada murad. Murid itu adalah orang yang terus menghendaki bertemu dengan ridha Allah dan hubb Allah. Sedangkan kalau murad itu dia yang dikehendaki oleh Allah untuk ditemui. Dia yang dikehendaki oleh Allah untuk ditemui. Tapi dalam kitab fikih itu kalau yang murad itu adalah kaum zahidin. Sedangkan murid ini adalah kaum arifin. Kalau yang zahidin itu adalah orang yang tidak diberikan kesibukan untuk mendalami ilmu, karena dia kalau diberikan kesibukan mendalami ilmu, jelas dia tidak mampu. Sesungguhnya ibadah itu lebih gampang daripada ilmu. Nah, lalu arifin inilah yang diberikan kesibukan untuk memahami ilmu. Dan kesibukan untuk memahami ilmu ini tidak diberikan kepada kaum zahidin yang ahli ibadah. Kenapa? Karena memang kalaupun misalnya kaum zahidin itu bisa menjawab pertanyaan dan tepat jawabannya itu menurut teori-teori ilmu, baik ilmu akidah maupun ilmu syariah, itu bukan semata-mata keluar daripada pikirannya, karena dia betul-betul dikendalikan oleh Allah. Tetapi pada saatnya nanti bahwa jazab itu adalah merupakan awal daripada istiqomah. Sebaliknya, istiqomah itu bisa menjadi awal daripada jazab. Kadang-kadang ada yang jazab itu adalah berakhir dengan istiqomah,
Sebaliknya kadang-kadang yang istiqomah itu berakhir dengan gazab. Gazab itu artinya ditarik. Makanya majzub. Kalau orang Jawa mengatakan jadab pakai dal, zal itu pakai dal. Nah, sehingga dikatakan bahwa tobat ini adalah merupakan bidayatul salikin, bidayatul muridin, kemudian bidayatul zahidin. Karena ibaratnya tobat itu kayak orang yang mempersiapkan tanah untuk bercocok tanam. Dalam bahasa lain, Imam Ghazali menyebut dia dengan takhalli. Takhalli itu membersihkan diri daripada semua penyakit-penyakit batin. Sebagaimana halnya tanah yang akan dipergunakan untuk bercocok tanam itu disucikan, dikosongkan daripada semua rumput-rumput, daripada semak-semak, bahkan daripada bakteri-bakteri yang akan merusak pertumbuhan daripada tumbuh-tumbuhan. Nah, barulah nanti kalau sudah tahalli ini sudah bagus, disinilah tahalli. Ya berhias. Kalau tanaman itu sudah ditanam di atas tanah yang bersih, kemudian dia dirawat, kalau dia berupa tanaman hias, mulailah dia diranting, ditata, sehingga kelihatannya sangat indah, sangat megah. Setelah tahalli inilah nanti tajalli. Yang tajalli itu Allah. Allah akan memperkenalkan diri kepada orang yang sudah tahalli dan tajalli itu, sehingga arti memperkenalkan diri, sehingga orang itu nanti betul-betul dia arif mengetahui hakikat Allah. Ini adalah suatu riyadhah. Jadi tahalli dan tahlil barulah tajalli. Jadi itu yang diusahakan. Nah, tobat dan istighfar itu bahkan seperti zikir-zikir yang lain sebagai alat untuk pembersih hati. Ini kan di dalam organ tubuh kita, dalam anatomi dalam kita ada hati, kemudian ada akal, ada pikir. Hati kemudian dengan pikir ini kan otak. Nah, itu ternyata dibersihkan dengan mulut. Makanya dikatakan oleh Rasulullah bahwa di saat kita bertobat membersihkan diri daripada dosa yang membuat hati kita jadi kotor, setelah kita minta ampun dari Allah, kalau bersalah kepada sama manusia kita maaf dari manusia, maka zikir adalah merupakan satu yang sangat luar biasa untuk bersihkan hati. Karena likulli syai'in saqalatun wa saqalatul qalbi dzikrullah. Segala sesuatu punya sikap. Dan yang menjadi sikap hati itulah zikrullah. Zikrullah itu yang paling abdal adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini yang makanya orang kalau dia sudah istiqomah dengan tiga ini saja kan sudah bisa menjadi majzub. Istighfar, selawat, dan zikir. Tapi kalau jadi arif billah, menjadi arif billah itu memerlukan istiqomah yang luar biasa. Harus kita menghabiskan waktu. Makanya pondok kita ini adalah dikatakan pondok marifat. Semua pondok-pondok kita ini adalah marifat Banu Sanusi juga, bukan pondok tasawuf. Karena pondok tasawuf itu lebih gampang daripada pondok marifat. Coba bayangkan kita mengaji mata dirinya saja berapa bulan baru kita paham sini. Kalau ini, ya mungkin kita dari segi pengamalannya sabar, mulai bercoba. Kalau memang tahapannya itu coba. Dalam kitabikan itu ada yang selama 20 tahun orang itu membaca Al-Quran saja, membaca Al-Quran. 20 tahun berikutnya dia merasa halal dalam membaca Al-Quran. Ada yang 20 tahun zikir saja, barulah dia nanti. Jadi itu seperti tahapan tadi itu. Awalnya mungkin dipaksakan, yang kedua menjadi kebiasaan, kemudian yang ketiga menjadi kebutuhan,
Ya, kemudian yang keempat itu dia akan keluar tanpa kita berupaya karena dia sudah menjadi darah daging dalam tubuh kita. Maka tobat adalah sebagai kertas jalan kita untuk menjalani jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mintahu istiqamatul ma'ilin. Wa mintahu dan menjadi kunci istiqamatul ma'ilin. Kunci daripada istiqomahnya orang-orang yang cenderung menuju Allah. Wa matlaqul istifai, dan ia merupakan satu matlaq, tempat terbitnya al-istifa, pilihan-pilihan, wal ijtiba juga pilihan, lil muqarrabin, bagi orang-orang yang dekat. Dulu pada waktu kita awal-awal mempelajari kitab hikam itu ada yang disebutkan pertama lillah, billah. Lillah itu adalah lisawab, lil ajri wa sawab. Kemudian kalau billah itu lil qurab, untuk kedekatan. Sedangkan kalau billah adalah li ajril hubbi, untuk cinta. Memang kalau kita coba renungi pelajaran tasawuf dalam kitab hikam itu, memang kalau sekali dua kali kita baca dia, kadang-kadang kita terus sulit untuk memahaminya. Tetapi ketika kita sudah masuk, ulangi lagi, maka barulah kita merasakan kalau kita beribadah merasakan halawatut ta'ah. Apabila tujuan kita beribadah untuk mendapatkan merasakan halawatut ta'ah, maka perasaan halawatut ta'ah ini juga akan menjadi suatu hijab. Seolah-olah kita beribadah itu mencari halawatut ta'ah, bukan mencari Allah. Itu sebabnya ini kita sering dengarkan ya, beribadah lillah itu bisa membuat kita jadi syirik. Bisa membuat kita jadi syirik. Karena kalau kita terjemahkan ibadah lillah, ibadah karena Allah. Ibadah karena Allah. Kalau kita terjemahkan lagi menyembah karena Allah, bukan menyembah Allah. Jadi yang disembah itu karena, bukan Allah. Nah ini kata-kata mereka. Makanya mereka menyembah Allah karena Allah itu adalah termasuk syirik. Sebab karenanya yang disembah bukan Allah. Itu kata-kata mereka. Nah disitulah kadang-kadang kita banyak tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh mereka itu, sehingga kita tahu sembahyang karena apa? Karena Allah. Berarti kamu menyebutkan Allah dengan apa? Dengan karena. Kalau begitu yang benar apa? Sembahyang billah, la haula wala quwwata billah. Kita salat ini dengan karunia Allah. Jadi dengan demikian yang kita sembah memang Allah, bukan karena Allah, tapi Allah yang memberikan kita kemampuan untuk menyembah, itulah Allah, itulah billah. Sehingga kita menyembah bukan karena, nggak ada karena betulnya. Nah, itu yang akan dituju, sehingga tobat adalah merupakan matlaqul istifa wal ittiba lil qarabin. Wali abina Adam alaihi salatu wassalam, dan bagi bapak kita Adam alaihi salatu wassalam, wa ala sairil anbiya ijma'in, dan atas semua para nabi semuanya, atas semua para nabi ajma'in semuanya, wa ma ajdaru bil aula, dan bagaimana alangkah, artinya kalau itu adalah bagi bapak kita Adam, yang mudah-mudahan selawat dan selamat atasnya dan atas para nabi. Nah, alangkah patutnya
kita banyak bertobat, kita menjadikan tobat itu menjadi manul faizin, awalu aqdamil muridin, miftahu istiqamatil ma'ilin, wa tlau istiqai wa istibail mukarramin. Alangkah patutnya kita menjadikan seperti itu sebagai anak cucu daripada Adam dan menjadi pengikut daripada para nabi. Al-iktida'u bil abai wal ajdad, yaitu mengikut dengan bapak-bapak dan kakek-kakek. Pala garwa, maka teristimewa. In aznabal adamiyu wajtaram, jika berdosa anak Adam itu, wajtaram dan berdosa, berbuat mungkar, pahia, maka dia itu si tobat. Itu si tobat adalah sinatun na'rifuha man ahzama, yaitu sinatun. Arti sinatun itu ada kebiasaan, daripada ada kebiasaan yang kita ketahui dari man ahzama, orang-orang yang telah mengikat, yang memberikan pelonggaran terhadap suatu ikatan dosa. Jadi dengan tobat ini kita ingin membuka ikatan dosa itu supaya tidak selamanya memborgol kita. Wa man asbaha abahu fama zalam, maka siapa saja yang menyerupai bapaknya tidak akan pernah zalim. Siapa saja yang menyerupai bapaknya tidak akan pernah zalim. Artinya di sini tentu adalah perangi daripada bapak yang bagus. Walakinnal aba, tetapi bapak, iza jabbara ba'dama kasara, apabila dia menampol, apabila dia menangkir, ba'dama kasara, setelah ia memecah belah, wa amara ba'da an hadama, dan dia membangun setelah dia menghancurkan. Dia membangun setelah menghancurkan. Itulah gambaran daripada tobat. Setelah dia patah-patahkan, setelah dia robek-robek, dia tampal, dia jahit. Setelah dia rubuhkan, dia bangun. Itu adalah berarti gambaran daripada sebuah tobat. Jadi tobat ini adalah untuk memperbaiki kembali apa yang sudah hancur dulu. Aliyakunin nuzu'u ilaihi, maka hendaklah an-nuzu'u ilaihi, yaitu kembali kepadanya, fi kila tarfain nafi wal isbat, yaitu pada masing-masing daripada dua tepi nafi dan isbat, artinya positif dan negatif dan positif. Wal wujudi wal adam, antara ada dan tidak ada, artinya yang akan merekat kedua tepi ini, yang tidak ada dengan menjadi ada, supaya tidak ada kebaikan yang tadinya menjadi tetap tidak ada kebaikan. Tidak, kemudian tidak adanya itu pembangunan kebaikan itu supaya jadi ada, sehingga apa yang sudah rusak diperbaiki lagi. Itulah tobat. Makanya di dalam kitab lain ar-ruju'u ila syai'i ba'dal insirafi anhu, kembali kepada sesuatu setelah berpaling daripadanya. Itulah tobat secara bahasa. Tetapi ar-ruju'u ilal haqqi ba'dal intiqali anhu, kembali kepada kebenaran setelah kita berpindah, setelah kita berpindah daripada kebenaran itu kembali lagi. Itulah tobat yang diberikan hakikatnya oleh para ulama-ulama tasawuf. Walaqad qarra'a Adamu sinnan nadmi, walaqad qarra'a, dan sesungguhnya telah mengetuk oleh Adam, akan gigi-gigi penyesalan. Gigi penyesalan artinya adalah beliau itu sudah merasakan penyesalan, padahal hanya satu kesalahan beliau. Makanya dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah izharul hasri, untuk menyatakan bahwa Rasulullah Adam menyesal. Dia merasa betul-betul dirinya bagikan orang zalim. Padahal sesungguhnya dia melakoni apa yang sudah direkayasa oleh Allah. Padahal
Allah sangat gampang untuk memelihara Adam daripada bujukan iblis. Tapi iblis juga dikendalikan oleh Allah. Setelah iblis diusir, dikutuk lantaran tidak mau bersujud kepada Adam, dia pun mencari cara. Bagaimana caranya supaya bisa untuk menurunkan Adam dari surga? Padahal ini sudah merupakan rencana Allah. Tapi Allah membuat cara supaya Adam tidak menyalahkan siapa yang mengeluarkan dia. Karena kalau dia tidak melakukan sesuatu tindakan pelanggaran di dalam surga itu, lalu dia dikeluarkan begitu saja, maka dia akan menyalahkan orang yang mengeluarkannya. Tapi kalau dia dikeluarkan karena ada kesalahan yang dia lakukan, maka dia tidak akan menyalahkan siapa yang mengeluarkannya, karena dia sadar saya salah. Padahal itulah merupakan cara Allah Subhanahu wa taala untuk menepati janjinya untuk menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi. Nah, kita sebagai anak cucu Adam menyadari hal itu. Apabila Adam adalah orang yang berbuat sedikit saja kekeliruan, dia diusir dari surga, jadi telanjangi, kemudian dia dipisahkan dengan istri yang sangat dicintai. Itu kan sampai ada di dalam kitab disebutkan bahwa umat Muhammad berbuat dosa yang banyak, tidak ditelanjangi oleh Allah, tidak dipisah dia dengan istrinya, tidak diusir dari kampung halaman. Kalau saya hanya sedikit, hanya dengan sebab memakan buah pohon kayu terlarang itu, saya diusir. Ini sebenarnya apa yang diucapkan oleh Adam adalah merupakan salah satu bentuk daripada apresiasinya terhadap umat Muhammad SAW yang diberikan keistimewaan yang tidak ada pada umat-umat Nabi Rasulullah, seperti yang disebutkan dalam kitab itu, dalam kitab Dalailul Khairat, sebanyak 221 keistimewaan umat Muhammad yang tidak ada diberikan kepada umat Nabi Rasulullah. Sekarang ini 221 keistimewaan ini ingin diobok-obok oleh orang-orang yang anti terhadap Islam, termasuk orang-orang liberal yang sudah terracuni pemikirannya oleh orang-orang non-Islam, ikut dia untuk membobok keistimewaan ini, sehingga yang diinginkan adalah semua kita sama, apapun agama yang kita anut sama. Yang akan membedakannya adalah apakah kita taat menjalankan ajaran agama atau tidak. Kalau taat menjalankan ajaran agama apapun yang kita anut akan masuk surga kata mereka. Sebaliknya, agama apapun yang kita anut tapi tidak taat dalam menjalankan agama masuk neraka. Maka itulah yang dikatakan oleh orang-orang liberal, yang mengatakan apa? Kristen yang Muslim dan Muslim yang Kristen, kafir yang Muslim atau sebaliknya Muslim yang kafir, kata mereka. Dalam menyikapi semua ini, kita wajib tetap berpatokan kepada tradisi ulama salafus saleh, agar kita bolehlah pemikiran kita luas seperti orang-orang liberal itu, tetapi harus tetap mempunyai pedoman supaya kita memiliki suatu konsep ketegakan, sehingga kita tidak goyah oleh apa yang dikatakan oleh mereka. Karena begini, seperti yang saya katakan beberapa pengajian yang lalu, yang namanya mindset kita itu akan bisa terbentuk oleh seringnya kita mendengarkan. Walaupun salah itu, salah menurut orang, menurut kita dia salah sebenarnya, tapi banyak sekali orang yang mengatakan semacam itu, akhirnya yang kita anggap benar itu kita ikut menganggap dia salah. Sebaliknya apa yang kita anggap salah itu bisa dianggap benar, karena banyaknya orang yang mengucapkan. Nah, untuk bisa memiliki pertahanan dalam konsep salafus saleh itulah al-muhafazatu bis salafil aslah wal mu'akhadatu bil khalafil, bil salafus saleh wal mu'akhadatu bil khalafil aslah, yaitu kita pertahankan konsep klasik yang baik-baik, lalu kita adopsi konsep-konsep kekinian yang mungkin ada baiknya.
Jadi seperti itu kaidah yang mengatakan khairukum sebaik-baik kalian adalah orang yang mengikuti ulama salafus saleh, yang terjelek adalah yang mengikuti ulama khalaf. Artinya mengikuti yang dahulu itu adalah lebih selamat. Sedangkan mengikuti yang sekarang ini karena banyak yang terkontaminasi. Kalau kita pun ingin adopsi yang terbaik saja. Untuk apa? Untuk bisa mengembangkan dan mempertahankan apa yang sudah kita warisi daripada ulama salafus saleh itu. Tradisi pesantren yang ini, yang sekarang ingin didobrak dengan munculnya pesantren-pesantren modern, tapi ujung-ujungnya adalah juga akan membuat Islam menjadi keropos dari dalam. Tapi kami umat Islam itu yang sangat digandrungi oleh mereka, walaupun bayarnya sangat melami. Karena yang dilihat fasilitas bukan kualitas. Fasilitas yang dilihat. Makanya kita kalau fasilitas ini tidak ada, tidak banyak orang tertarik. Padahal gratis. Coba yang bayarnya 4 juta sebulan, anggap mereka sana. Kita kan gratis di sini. Nah, itulah memang pergolakan pemikiran daripada umat Islam sekarang ini betul-betul menguji kesabaran kita dalam menyikapi situasi. Maka pada saat ini sangat penting yang namanya tasawuf itu, sangat-sangat penting untuk bisa mentabirkan pemikiran kita. Paling tidak kita ya bisa menerima keadaan, kenyataan, walaupun mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita hajatkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala wa laqad qara'a Adamu sinnan najmi wa tandammu ala ma sabaqa minhu wa taqaddama. Dan dia menjadi misal, anak-anak Adam itu misal atas apa yang sudah lalu daripadanya, wa taqaddama, dan sudah liwat. Paman ittakhadhahu qudratan, siapa saja yang menjadikan Adam sebagai ikutan di zambi pada dosa, duna taubati, dia mengikuti Adam dalam dosa, dalam arti yang begini. Itu saja Nabi Allah sampai dia diusir dari surga karena dia berbuat terlarang, apalagi kita. Maka itu namanya dia mengikuti beliau dalam berdosa. Duna taubati, tidak mengikuti beliau dalam bertobat. Fakat zallat bihil kadamu, maka berarti sungguhnya telah tergelincirlah dengannya oleh kaki-kaki. Bal at-tajarrudu li mahdil khair, tetapi adalah tajrid, yaitu atau membersihkan diri untuk semata-mata berbuat baik. Da'bul malaikatil karamin, itu adalah merupakan kebiasaan malaikat yang karamin. Wa tajarrudu li syarri duna talaqi sajiyatus syayatin. Wa tajarrudu li syarri, dan semata-mata berbuat jahat, tidak mau bertobat, maka itu adalah duna talaqi, tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri setelah terjerumus dalam berbuat dosa itu. Sajiyatus syayatin, itu adalah merupakan suatu tabiat daripada setan. Jadi kalau kita semata-mata menginginkan kebaikan saja, itu adalah merupakan da'bul malaikatil muqarrabin. Sedangkan tajarrudu li syarri duna talaqi sajiyatus syayatin. Warruju'u ilal khairi ba'dal wuqu'i, warruju'u ilal khairi, dan kembali kepada kebaikan ba'dal wuqu'i fi syarri, setelah terjerumus pada perbuatan jahat, itu daruratul adamiyyin, yaitu adalah merupakan suatu kebutuhan daripada anak-anak manusia. Jadi kemungkinan malaikat tidak bertobat karena dia berbuat bagus saja. Sebaliknya juga setan tidak bertobat karena dia terus berbuat jahat, tidak bertobat-tobat. Kalau kita anak Adam, sadar berbuat jahat tobat, sadar berbuat jahat dia tobat. Itulah merupakan kebiasaan atau keutamaan yang dibutuhkan oleh kita umat manusia. Fal mutajarridu lil khairi malakun mukarrabun indal malikid dayyan.
Al-mutajarridu lil khair, maka orang yang semata-mata memfokuskan diri untuk kebaikan. Malakul mukarramun, yaitulah malaikat yang dekat indal malikid dayan, di sisi Allah yang maha perkasa. Di sisi Allah yang maha perkasa itu orang yang hanya memfokuskan diri berbuat baik saja. Wal mutajarridu lisyarri syaitan, sedangkan orang yang fokus untuk berbuat jahat saja itu syaitan. Wal mutalafi lisyarri biruju'i ilal khair, sedangkan orang yang berusaha untuk bagi kejahatan dengan cara gimana? Dengan cara kembali kepada kebaikan. Bil hakikati insan, itulah hakikat manusia. Jadi kalau manusia, dia betul-betul manusia ketika dia sadar bahwa dirinya sedang berada dalam lingkaran kejahatan, dia cepat mencabut diri lalu bertobat. Tapi kalau dia masih besok saja bertobat, ini masih muda ini kalau sudah tua, itu berarti sedang dipanggil oleh setan. Tapi begitu dia sadar, misalnya dia sadar langsung, lalu dia mengestalkan misalnya, berarti di situ sifat malaikat sudah ada pada diri. Itulah manusia, karena manusia ini elastis, sangat elastis ya. Maka dizdawaja fitnatil insani syaibatani. Maka dizdawaja, maka sesungguhnya telah berpasangan fitnatil insani, pada tanah kemanusiaan itu syaibatani, dua unsur aktif wal qub wal khabith, yaitu unsur yang pertama unsur aktif yang bagus, unsur yang kedua adalah al khabith. Nah, itu yang syaibatani itu dua unsur itu pada manusia. Lalu mana di antara dua unsur ini yang dominan? Wastahabba bihi sadiyatani. Nah, kemudian besertalah padanya, artinya berkumpullah, berbarenganlah pada manusia itu dua tabiat tersebut. Tabiat jadi orang bagus dan tabiat jadi orang buruk, jadi orang jahat. Wa kullu abdin musahihin, dan setiap orang dan setiap hamba musahihun nasabahu, yang memperbaiki akan nasabnya, imma ilal maliki au ila adama au ila syaitan. Apakah dia akan cenderung kepada malaikat atau kepada Adam atau kepada syaitan? Kepada Adam dan syaitan. Makanya ini di dalam diri kita ini Allah, Adam, Muhammad, Allah, Adam, Muhammad, Allah, Adam. Ini maksudnya apa? Maksudnya supaya jangan ada kesempatan bagi setan. Allah, Adam, Muhammad, Adam, Allah, Adam, Muhammad, Adam, Muhammad, Adam, Allah. Jangan ada setan. Itu ada yang mendirikan itu. Bahkan menurut satu riwayat, ada para wali-wali itu, kalau dia mau terus datang salat Jumat di Mekah, dia pakai wirid itu saja. Allah, Adam, Muhammad, Adam, Allah, itu saja sampai dia betul-betul yakin. Menjamkan mata langsung jadi dalam Ka'bah. Karena itu maksudnya dia ingin memikirkan setan. Disebabkan oleh karena apa? Kita tidak bisa begitu lantaran banyak turut campur setan dalam kehidupan kita. Kita dipanggil oleh setan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, hatta ibu qad aqama al-burhana, maka sesungguhnya orang yang tobat itu sesungguhnya telah mendirikan akan dalil-dalil ala sihhati nasabihi ila Adam, atas kebenaran nasabnya musalsal sampai pada Adam, bimulazamati haddil insan, dengan melazimkan akan hak-hak atau batas-batas kemanusiaan. Karena begini ya, itu kan yang namanya Darwin itu sebenarnya bukan dia yang punya teori evolusi itu.
bukan dia. Sebenarnya ada ilmuwan yang lain daripada Darwin itu, tapi si ilmuwan ini sendiri tidak mau terkenal. Di saat si ilmuwan ini tidak mau terkenal, padahal dia yang menemukan teori evolusi itu, saat itulah Darwin mengatasnamakan dirinya yang menemukan teori evolusi yang mengatakan manusia itu berevolusi dari kera. Nah, oleh sebab itu di sini katakan oleh Imam Nawawi atau oleh Imam Ghazali yang memastikan dirinya adalah merupakan nasabnya kepada Adam. Mungkin yang membela juga teori evolusi Darwin, dia tetap mengatakan bahwa Adam itu diakui sebagai nasab yang pertama, tetapi itu kan melalui proses ini, sehingga ada orang yang membenturkan kata mana duluan manusia purba dengan Adam. Dianggap manusia purba itu, ada yang mengatakan manusia purba itu merupakan salah satu daripada keturunan Adam yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Adam ketika ada dipanggil gitu ya. Dia tidak menyahut dan tidak datang ke tempat itu. Akhirnya itulah yang tanpa didoakan oleh Adam, dia langsung berbulu tubuhnya. Dia langsung semua tubuhnya berbulu menjadi gorila. Kemudian dia menjadi manusia purba dan seterusnya. Dianggap bahwa duluan manusia purba itu daripada Adam. Ahli-ahli biologi barat itu begitu dia. Dia tetap membela teori evolusi Darwin. Sementara Imam Ghazali sebagai salah satu daripada para ahli biologi, salah satu daripada ahli biologi Islam yang terkemuka, tetapi selalu dikhianati ya. Jadi orang barat mengatakan Ghazali sebagai seorang ahli biologi. Sehingga kita Ghazali, kalau dalam Islam Ghazali, wah Ghazali itu dia plagiat kan? Plagiat itu artinya dia menjiplak apa yang dihasilkan oleh orang katanya. Padahal Imam Ghazali juga melakukan penelitian. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wal musirru ala